Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Jumpa dalam program Pastor Talk yang selalu memberkati kita semua. Saya percaya setiap kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Pagi ini saya mau berbagi tentang pernikahan di dalam Tuhan. Mungkin untuk saudara yang belum menikah, ini bisa menjadi sedikit panduan memasuki pernikahan nantinya. Pernah nggak saudara mengalami seperti ini? Tinggal dalam satu rumah, tidur di tempat tidur yang sama, ngobrol setiap hari, tetapi hati terasa jauh. Secara fisik dekat, tetapi secara emosional kosong. Bahkan secara rohani tidak terhubung. Dan ini sering terjadi bukan karena ada masalah besar, tetapi karena pasangan perlahan-lahan kehilangan kedekatan, sedikit demi sedikit. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 31 berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya, pernikahan itu bukan sekedar hidup bersama, tetapi menjadi satu secara fisik, emosional, dan juga rohani, saudara. Dalam Filipi 2 ayat pertama dikatakan, dalam Kristus ada nasihat, ada kasih, ada persekutuan roh. Jadi sejak awal Tuhan memang merancang hubungan kita bukan hanya romantis, tetapi juga rohani. Karena yang menyatukan kita di awal mungkin memang perasaan, tapi yang akhirnya membuat kita tetap kuat adalah adanya Tuhan di dalam pernikahan kita, adanya Tuhan di tengah-tengah kehidupan pernikahan. Seperti yang tertulis dalam Pengkhotbah 4 ayat 12, saudara. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan, suami, istri, dan Tuhan. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya dan istri. Kami diberkati dengan 2 anak. Anak yang pertama perempuan, sekarang usia 4,5 tahun. Yang kedua laki-laki, usia 2,5 tahun. Sejak memiliki 2 anak, awal-awal waktu kami menjadi sangat terbatas. Malam hari, kadang pulang kerja baru duduk sebentar, sudah capek. Atau anak belum tidur, kami temani tidur. Dan yang lucunya, saudara, saat kami menemani tidur, yang tempat tidur adalah kami, orang tuanya, bukan anaknya. Kami tertidur dulu, padahal kami niatnya masih mau ngobrol atau melakukan hal lainnya. Akhirnya yang terjadi, komunikasi menjadi singkat, waktu berdua juga berkurang, waktu berdoa untuk berdua juga menjadi terbatas. Jadi bisa saja hidup berdampingan tapi tidak benar-benar terhubung. Saudara terkasih, masalah yang sering terjadi bukan pasangan tidak saling mencintai, tapi pasangan sulit mengatur waktu. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya waktu itu terbatas dan harus dihidupi dengan bijak. Tapi yang seringkali terjadi adalah waktu yang ada habis untuk banyak hal dan bukan untuk yang paling penting. Dan di zaman sekarang, saudara, ada lagi satu hal yang sangat berbahaya, distraksi digital. Jadi bisa aja pasangan suami istri duduk bareng, tapi masing-masing sibuk sama layar handphone sendiri. Jadi hadir tapi tidak benar-benar hadir, saudara. Alkitab mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis tidak suka melihat pernikahan yang kuat. Seringkali dia tidak menghancurkan langsung,
tetapi perlahan-lahan mencuri waktu kita, mencuri perhatian kita, mencuri kehadiran kita, lalu dia membunuh komunikasi, membunuh keintiman, dan membunuh kehidupan doa. Dan akhirnya yang dihancurkan adalah kesatuan. Amos 3 ayat 3 firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di sini kita diajarkan untuk berjalan bersama harus ada kesepahaman, harus ada koneksi. Jadi keintiman rohani tidak bisa dipisahkan dari keintiman emosional. Yakobus 1 ayat 19 juga berkata, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Kadang yang dibutuhin pasangan kita bukan langsung solusi, tapi butuh didengar. Dari situ hati terbuka, dan dari hati yang terbuka pasangan bisa datang kepada Tuhan bersama-sama. Dalam Matius 18 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara bisa bayangkan, ketika suami dan istri berdoa bersama, Tuhan hadir di situ. Ada istilah spiritual companionship. Spiritual companionship adalah datang kepada Tuhan bersama, jujur tentang pergumulan bersama, berdoa bersama, mendengar Tuhan bersama, menangis bersama. Jadi benar-benar mengalami Tuhan bersama pasangan. Jadi kalau hari ini saudara merasa jauh satu sama lain, itu normal saudara. Tapi jangan berhenti di situ. Ayo mulai lagi. Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi kita bisa mulai dari yang sederhana. Pertama, waktu pribadi berdua dengan Tuhan. Cukup 10-15 menit saja. Karena Yohanes 15 ayat 5 berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua, mulai doa bersama, tidak perlu panjang-panjang. Yang ketiga, bisa mulai percakapan iman yang sederhana. Dan yang keempat, mulai dari hal-hal kecil tetapi konsisten. Galatia 6 ayat 9 mengingatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi pernikahan tanpa doa itu adalah pernikahan tanpa kekuatan saudara. Tapi saat kita berdoa bersama, Tuhan bekerja, Tuhan hadir. Jadi saya ajak saudara kita sama-sama refleksi. Mungkin renungan ini juga bisa didengar bersama pasangan saudara juga. Yang pertama, seberapa dekat kita secara rohani sebagai pasangan. Yang kedua, kapan terakhir kali kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan bersama. Dan yang ketiga, kalau anak-anak kita melihat hidup kita, apa yang mereka lihat? Dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 tuh firman Tuhan berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi anak-anak kita belajar bukan cuma dari kata-kata kita, tapi dari apa yang mereka lihat. Hari ini saudara tidak perlu sempurna, saudara hanya perlu untuk memulai lagi, mulai hari ini. Karena pernikahan yang kuat dibangun dari dua orang yang terus belajar, melekat kepada Tuhan, dan berjalan bersama menuju Tuhan. Saya berdoa renungan hari ini bisa menjadi pengingat, bisa menguatkan, dan bisa membantu saudara menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Jangan lupa bagikan renungan ini ke keluarga dan teman-teman saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
menghibur hatiku. menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, sobat yang setia. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur